Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, adik-adikku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, percayalah bahwa hari-hari ini mulai siangnya, malamnya akan selalu malaikat ada di atas kita untuk mendoakan, meminta maghfirah kepada mereka yang menangis atas Imam Al-Husain alaihi salam. Untuk kita, bila mendapatkan pahala dalam majelis-majelis ini, kita hadiahkan semuanya untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang mendahului kita. Kita berdoa semoga generasi-generasi ini, generasi-generasi Al-Mahdi akan dilihat oleh seluruh alam semesta sebagai generasi yang menantikan kecintaan kita kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ahsanallahu laka al-'azaa fi waladika al-Husain. Assalamu alayka ya أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم bersama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Lagi yang keras. Assalamu ala wa ala ibn al-Husain وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. Sekali lagi, Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala بالحسين رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati dan adik-adikku, menangisi Al-Husain tidak hanya kita menangisi atas apa yang terjadi oleh Al-Imam Husain, anak-anak Al-Husain, Ali ibn Husain dan sahabat-sahabat dari Al-Husain. Menangis untuk manusia adalah satu hal yang primer, adalah satu hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Bayangkan apabila kita tidak pernah menangis dalam seluruh masa kehidupan ini. Menangis penting untuk kita bisa mengetahui kondisi hati kita. Apakah hati ini keras? Apakah hati ini lembut? Apakah hati ini kadang fihi nifaq wa iman, seperti yang kita pernah bahas? Apakah kemudian dari tangisan-tangisan ini, tangisan seluruhnya, mulai dari alam semesta, seluruh penduduk bumi dan langit menangis atas peristiwa ini? Seringkali ketika kita ditanya, apa sebenarnya urgensi dari kita menangis kepada Al-Husain alaihissalam? Seringkali ketika kita diteror oleh pertanyaan-pertanyaan, orang Syiah ini sukanya menangis, tidak pernah bisa move on, bahasanya, tidak pernah bisa mereka tinggalkan kebiasaan menangis. Apakah mereka menyimpan dendam? Apa sebenarnya manfaat-manfaat menangis yang dilakukan oleh mereka ini? Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ada kecemburuan. Kenapa mereka tidak memiliki sebuah teladan, panutan yang mereka cintai untuk diikuti dalam kehidupannya? Tentu kita menjawabnya dengan menangis untuk Al-Husain adalah satu metode kita untuk istiqomah, satu perantara kita untuk konsisten terhadap cinta. Mencintai seseorang, mencintai sesuatu, kita akan melakukan apapun yang disukai dan membenci apa yang dibenci oleh Ahlul Bait alaihimussalam. Amar ma'ruf nahya 'anil munkar. Akan kita bahas sebenarnya apakah menangis untuk Al-Husain ini bid'ah, atau menangis ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan kemarin ada ceramah-ceramah mengenai khurafat terhadap Karbala dan peristiwanya. Kita akan bahas dalam 2 surat saja. Ini cukup mewakili untuk kita mengetahui apakah menangis itu penting untuk kita semuanya. Dan nanti akan kita bahas untuk apa sebenarnya menangis dan kenapa kita tidak boleh berhenti menangis dalam kehidupan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Najm ayat 59 dan 60. Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah kamu merasa heran terhadap penderitaan ini dan kamu menertawakan dan tidak menangis? Akhwati, kita mengetahui perjuangan Rasul adalah perjuangan yang sungguh-sungguh susah sekali. Membuat Islam untuk bisa masuk ke dalam hati-hati para kafir Quraisy saat itu sangat-sangat juga
sebuah pengorbanan, sebuah hal yang begitu sulit untuk dipakemkan kepada mereka. Sementara kalau kita melihat hadis-hadis di dalam Ahlul Bait, kalau kita tanya kepada Imam Ja'far Shadiq, kepada Imam Baqir alaihi salam, ya Imam, kenapa kok setiap Muharram ini ayahmu Ali Zainal Abidin la yara dhahikan? Kalau kita mungkin masih bisa, setelah acara ini kita masih mungkin bisa tertawa, kita masih bisa tertawa, bahkan terbahak mungkin, tapi masih ada hati kita untuk sedih itu ada. Alhamdulillah kita masih ada untuk sedih, tapi la yara dhahikan, sama sekali di wajah Imam Ali Zainal Abidin dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, bahkan dalam riwayat lain sampai akhir dari bulan Safar, tidak ada satupun senyum maupun tertawa dari wajah Imam Ali Zainal Abidin. Seluruhnya tangisan, bengkak matanya, minum air menangis, melihat anak kecil menangis pun ikut menangis. Tangisan tiada henti yang ternyata sudah dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin karena selalu mengingat apa yang terjadi di Karbala. Namun untuk kita, ya, karena kita jauh, kita tidak melihat sendiri lah, ya, kita masih kadang kita tertawa, kita tidak bisa meninggalkan itu. Kita ketertawaan kita dengan teman-teman kita, dengan pasangan kita itu masih tidak terelakkan, karena kepada kita masih disodorkan hal-hal yang bahagia, ataupun kadang kita masih melakukan hal-hal yang senang di bulan Muharram ini. Namun alhamdulillah ada acara-acara seperti ini, malam-malam kita wajibkan diri kita, ajak semuanya, ajak anak-anak, saudara, teman, kalau bisa tetangga bagus, kenalkan tentang Ahlul Bait, kenalkan tentang pentingnya menangis. Afa min hadzal hadits ta'jabun, ditanya oleh Allah, apakah kalian ini tidak takjub dengan apa yang terjadi, pemerintahan atas seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah dan keluarganya, begitu capek, berdarah-darah, berkorban. Nggak tahu kalian agar Islam ini bisa bangkit, tahu pengorbanan? Tidak takjubkah kalian? Wa tadhakuna wa la tabkun, malah kalian ini seringnya tertawa, menangis pun tidak. Surat An-Najm. Jadi ini salah satu hal yang cukup keras. Kalau kita melihat dalam masdar bahasa Arab atau dhamir yang dipakai ini, afa min hadzal hadits ta'jabun, agak sedikit takkid, ditekankan bagaimana setiap manusia ini harus sadar bagaimana penderitaan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk bisa mengekalkan agama ini. Di surat Al-Isra kita mengetahui 17 ayat 107 hingga 109, bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabqun wa yaziduhum khushu'a. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Sekali lagi, ini salah satu takkid yang cukup keras kalau kita lihat dari balaghahnya Al-Quran, dari bahasanya Allah dalam menanyakan apakah kalian ini beriman atau enggak beriman, terserah. Tapi utul ilma, innal ladzina utul ilma min qablih, tapi barang siapa yang mereka pernah menuntut ilmu sebelumnya, mengetahui apa yang terjadi dalam penderitaan ini, dalam pemberitaan ini, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, apabila mereka mendengar sebuah penderitaan, mereka langsung tersungkur untuk sujud. Mereka menangis dalam keadaan sujud. Kita kadang ini dianjurkan sekali ya, kalau kita setelah sholat wajib kita itu, agar salah satu sholat ini makbul adalah sujud syukur. Bagaimana ketika kita setelah sholat ini dianjurkan untuk sujud syukur. Ini kalau di saudara kita Ahlus Sunnah ini bahkan ada yang bid'ah, ini sujud apa ini setelah sholat. Tapi di Ahlul Bait
kita diharuskan, dianjurkan sekali untuk sujud syukur. Baca alhamdulillah, al-afwa, astaghfirullah, minta ampun 100 kali saja kita. Baca al-afwa 100 kali, istighfar 100 kali. Di dalam sujud setelah kita sholat 5 waktu, biasakan untuk sujud syukur. Setelah syukronillah, kita minta ampun lagi, karena kadang sholat kita ini enggak. Kadang sholat kita ini masih bolong. Sholat kita ini ya sholat, tapi kita tidak pada waktunya. Sholat tapi kita masih mengingat hal-hal yang lain. Sholat tapi makna sholat itu apa kita kadang terlewat. Sekali-sekali coba kita sujud syukur, minta ampun, baca 100 kesalahan kita, mengakui ketika kita baca al-afwa, istighfar, kita baca, kita ingat-ingat 100 kesalahan yang pernah kita lakukan. Satu persatu itu kita sebut. Jangan cuma nikmat alhamdulillah, tapi kita perlu istighfar atas apa yang telah kita lakukan, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhiruna lil adhqani sujada wa yakhiruna lil adhqan yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Dan apabila kita menangis dalam sholat kita, dalam ibadah-ibadah kita, dalam sujud syukur saja, maka akan menambah keimanan kita. Yaziduhum khusyu'a, yaziduhum khusyuknya kita akan tertambah. Bagaimana kemudian kita mengetahui pengorbanan-pengorbanan ini semata-mata hanya untuk seluruh umat Islam? Selalu kita dengar Husainun minni wa ana min Husain. Setiap Asyura, setiap Muharram kita mendengar Husain dariku dan aku dari Husain. Apa maknanya? Husain dariku jelas bahwa aku adalah kakeknya Al-Husain. Al-Husain dari aku secara biologis maupun ideologis adalah dariku. Tapi wa ana min Husain, dan aku dari Husain, maknanya adalah al-Islam Muhammadiyatul bada wal Husainiyatul baqa. Islam ini diawali dengan Muhammad dan dikekalkan oleh Al-Imam Husain alaihi salam. Kekal ajaran agama ini, kekal ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kekal seluruh yang dibawa Ghadir Khum, man kuntu maula fahada aliyun maula. Tanpa adanya syahidnya Imam Husain, seluruhnya akan terlupakan. Kalau kita punya anak, apa yang kita harapkan? Kita harapkan dia jauh lebih bisa bahasa Jawanya itu nyalep. Kita disalib oleh anak-anak kita. Apa yang kita inginkan selain semoga anak ini jauh lebih pintar, lebih bagus, lebih sukses kehidupannya? Yang diharapkan oleh Rasulullah kepada Al-Husain, satu, al-baqa lil Islam, kekalnya agama Islam. Dan bagaimana caranya untuk mengekalkan agama Islam di era Imam Husain? Susah sekali ternyata. 50 tahun, baru 50 tahun Rasulullah wafat. Semua masih tahu di mana kuburnya Rasulullah. Semua masih mengetahui siapa saja anak keturunan Rasulullah, di mana saja. Namun ada kegundahan hati, pilihan-pilihan yang ternyata tidak bisa ditolak dari dunia dan akhiratnya. Dan kemudian mereka kalah atas ajakan-ajakan tersebut. Begitu juga kita, apabila kita ini jarang-jarang menangis dalam menghadapi sesuatu, dalam bersyukur, dalam istighfar, kita jarang menangis. Nanti akan kita sebutkan salah satu riwayat. Ada riwayat ketika Amirul Mukminin melaknat temannya ketika mengucapkan istighfar, karena istighfar yang dilakukan ini masih belum layak untuk beristighfar. Sebelum itu kita akan mulai melihat, setelah kita baca ayat-ayat mengenai menangis, ada hadis-hadis mengenai tangisan. Dan ini subhanallah, kalau kita lihat ini semuanya ada di riwayat Ahlus Sunnah.
Syekh Fahruddin Turaihi fi Majma'il Bahrain wa fi hadits munajat Musa alaihi salam wa qad qala ya Rab. Jadi ada satu waktu di mana Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, karena Musa dengan kalimullah, Nabi Musa alaihi salam bisa langsung berbicara kepada Allah. Ya Rab, lima faddalta ummata Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala sairil umam. Ya Allah, wahai Tuhanku, apa sih yang sebenarnya membuat Muhammad ini, umatnya Muhammad ini jauh lebih mulia dibanding umat-umat nabi-nabi yang lain? 123.999 nabi kalah mulianya dengan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak sedikit hasut Nabi Musa ini, karena di setiap hal ketika Nabi Musa ingin melakukan sesuatu, dalam mukjizatnya, dalam keimanannya, dalam ibadah-ibadahnya, diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawassul kepada Ahlul Bait. Itulah yang kemudian membuat Nabi Musa alaihissalam bertanya-tanya, ya Allah, lima fadalta umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ala sairil umam. Faqala Allah taala faddaltuhum li ashri khisal. Kami memuliakannya. Aku memuliakannya dengan 10 hal ya Musa. Qala Musa wa ma tilkal khisal allati ya'malunaha hatta amaru bani Israil ya'malunaha. Apa itu ya Allah? Apakah Bani Israel ini tidak bisa mengamalkan 10 hal itu sehingga kita ini tidak lebih mulia daripada umatnya Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Musa alaihissalam ini salah satu kajian menarik, insyaallah kalau kita ada waktu dalam kajian-kajian selanjutnya. Di dalam Al-Quran itu selalu yang dikatakan ya Musa, ya Musa, ya Musa, cerita-cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, yang ternyata Nabi Musa ini adalah nubuat akhir zamannya. Nabi Musa adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada Isa alaihissalam tapi kepada Rasulullah. Cerita-cerita yang ada di dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam hampir mirip kepada cerita-ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas. Namun 10 hal ini, wa matilkal khisal, apa sih ya Allah yang kira-kira Bani Israel ini bisa nggak kita untuk beribadah atau mengamalkan 10 hal itu? Kalau Allah Ta'ala, dijawab oleh Allah, as-salah waz-zakah was-saum wal-hajj wal-jihad wal-jumu'ah wal-jama'ah wal-Qur'an wal-ilmi wal-ashura. 10 hal tersebut wahai Musa adalah salat, zakat, puasa, haji, jihad, jum'ah, jamaah. Nah, ini kita jarang jamaah. Kenapa relasi kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita ini jarang sekali jamaah? Karena memang kita seringkali sholatnya sendiri-sendiri. Penting ini untuk kita introspeksi bersama. Seluruh cikal bakal dari tidak cocoknya atau cekcok rumah tangga karena jarang jamaah. Sholat jamaah ini menyamaratakan frekuensi kita. Seluruh emosi jiwa ini semuanya hilang ketika berjamaah. Pentingnya kita untuk mengajak jamaah seluruh keluarga kita, termasuk anak-anak kita ini, untuk apa? Untuk satu frekuensi dalam banyak hal. Wal Quran, dan Quran, ilmu, dan yang paling akhir adalah Asyura. Musa alaihissalam kemudian bertanya-tanya. 9 hal tersebut ada di dalam Bani Israel, namun 9 ada beberapa dari 9 itu yang masih belum sempurna, karena kita tahu dari Taurat ke Injil ke Al-Quran, jadi masih ada penyempurnaan lain untuk kemudian bisa mendapatkan fadilah itu. Tapi yang membuat Musa alaihissalam sedikit terkejut adalah bagaimana Asyura ini seperti apa. Apa yang termaktub di dalam Asyura, apa yang membuat Bani Israel ini tidak melakukan yang ada di dalam Asyura.
Ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, wa mal Asyura? Apa itu Asyura? Qala Allah Ta'ala, al-buka wa tabaki ala sibti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wal marthiyah wal aza ala musibati wildil Mustafa. Menangis, berpura-pura menangis, menangisi, membuat orang lain menangis, aza terhadap musibah yang terjadi atas anak Mustafa, anak keturunan dari Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Ya Musa, dilanjutkan lagi oleh Allah, ma min abdin min abidi fi dzalika zaman baka au tabaka wa ta'azza ala waladil Mustafa. Ya Musa, barang siapa nanti hamba dari hamba-hambaku yang menangis di zaman itu, yang menangis, kemudian dia membuat orang menangis, azza atas cucu Mustafa, illa wa kanat lahul jannah thabitan fiha, kecuali tidak ada apapun pahala yang menyertainya adalah surga yang ditetapkan kepadanya. Wa ma min abdin anfaqa min malihi fi mahabbati ibni binti nabihi ta'aman wa ghaira dzalika dirhaman, dan barang siapa yang memberikan, hanya tidak bisa menangis, susah hadir acara ini, infak di dalamnya, min malihi, dari uangnya, dari hartanya, atas dasar cinta kepada anak dari putri Mustafa, atau memberikan makanan-makanan kecil saja, wa ghairu dzalik dirhaman, dan kepadanya mungkin 1 atau 2 dirham, illa wa baraktu lahu fid darid dunya dirham bisab'ina dirhaman wa kana mu'afan fil jannah, kecuali akan kuberikan kepada dia 70 kali lipat ganjaran-ganjarannya, 70 rumah di surga terbuat dari permata-permata yang indah. Wa ghafartu lahu dzunubahu wa izzati wa jalali ma min rajulin aw imra'atin saladamu ainai, dan akan kuhapuskan seluruh dosa-dosanya, dan karena izzati wa jalali, dengan sumpahku dari kemuliaanku, dan jalali, dan keagunganku, keesaanku, ma min rajulin aw imra'atin saladamu ainai fi yaumi Asyura wa ghairihi qatratan wahidah illa wa kutiba lahu ajru mi'ati syahid. Dan apabila ada dari mereka, baik laki maupun perempuan, 1 tetes saja mengalir di pipi-pipi mereka, tidak kutuliskan kepadanya, tidak ada pahala lain kepadanya kecuali kuberikan dia pahala 100 syahid. Kita selalu minta Allahumma ja'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. Untuk apa? Kita minta setiap hidup kita ini persis sama seperti hidupnya a'immah mahya Muhammad wa ali Muhammad. Kehidupannya keluarga Muhammad itu kehidupan yang berat, kehidupan pengorbanan. Wa mamati mamata Muhammad wa ali Muhammad, dan mati kita seperti mati-mati mereka, mati-mati syahid. Tidak ada satupun yang layak untuk imam ketika mereka hidupnya mulia, maka matinya harus syahid. Begitu juga takkid untuk Husainiyatul Baqa, bahwa Al-Husain tidak boleh hidup di Madinah, kembali ke Madinah atau diam diri di Mekah, tapi akhir hayatnya untuk harus sya'allah ayyarani katila, keinginan Allah untuk melihatku terbunuh. Lalu kita meneriakkan, ya laitani kuntu ma'ahu sanafuza fawzan adima. Ini gak main-main ini. Ya laitani kuntu ma'ahum, ini perkataan yang tidak main-main. Kalau kita ya laitani, ya Allah, kalau aku ada
Kita kalau dengar cerita-cerita tentang Al-Husain, ya laitani kuntum ma'hum, kenapa kok aku ini tidak bersama mereka? Fa nafuza fawzan adhima, sungguh kita mendapatkan kemenangan sebentar dulu. Mampu gak kita melihat anak kita robek lehernya? Mampukah kita mengorbankan semuanya, semua yang kita miliki sekarang ini, mulai dari kebun, harta kita, aset kita, tinggalkan semua ini, kita balik ke zamannya Al-Husain? Mampu kita mengorbankan semuanya? Karena ini perkataan tidak main-main. Sanafuza fawzan adhima, betul kemenangan. Mereka menang di dalam peperangan itu, tapi kita menang tidak sekarang ini? Di mana kiranya kita ini? Di posisi apa kiranya kita ini? Apakah kita saat ini siap berkorban? Melihat anak-anak kita yang masih lucu-lucunya 6 bulan Ali Al-Asghar, usia yang sangat belia, sudah 2 hari tidak minum. Jangankan air susu, air saja tidak ada. Pekikan-pekikan yang suaranya sudah hampir-hampir habis. Pekikan anak, pekikan bayi yang kita tidak tega untuk melihatnya. Bahkan anak tetangga kita, jangankan anak kita, kalau kita dengar ada anaknya orang lain nih, lahiriahnya seorang ibu itu ketika melihat anak itu akan langsung peduli, ini ibunya Ali Al-Asghar, dengan begitu luar biasanya berkorban, kemudian diserahkan kepada Al-Husain. Tidak adakah satu tetes air saja untuk anak ini? Kalau kalian, wahai Umayyah, kalau seluruh dari kalian ini benci terhadapku, terhadap keluargaku, tapi apa salahnya bayi ini? Apa salahnya Ali Al-Asghar yang mungil? Tidak ada satupun yang mengklaim bahwa kita lahir di dunia ini sudah bawa dosa, tidak ada. Seluruh pemikiran, seluruh agama, seluruh madhab melihat anak kecil adalah ciri-ciri kemaksuman. Satu dari hal yang rufi al-qalam, Allah tidak akan pernah menulis dosa terhadap anak kecil sampai kemudian dia masuk di usia balik. Tapi Ali Al-Asghar saat itu dijawab dengan panah beranak 3 yang beracun. Dirobeknya lehernya oleh Shimir, oleh Harmalah, diambil darahnya oleh Al-Husain, dilempar ke langit, ke atas langit. Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, kalau kita lihat kadang hati kita melihat hak kita saja diambil oleh orang lain, hati kita ini gak bisa kemudian lepas terhadap sesuatu yang sudah kita pernah lakukan. Memaafkan seseorang saja ketika dia berdosa atau bersalah kepada kita, memaafkan itu satu hal yang susah untuk kita. Tapi apakah ada dendam oleh Al-Husain kepada mereka ini? Banu Umayyah ini ada dendam? Ada perasaan benci Al-Husain untuk Umayyah? Jawabannya tidak ada sama sekali. Bagaimana kita melihat salah satu perwujudan manusia yang perfect, manusia yang tidak ada celah, manusia yang sempurna? Kalau aku tidak mengorbankan semuanya, habis Islam ini, hancur Islam ini, tidak akan baqa, tidak akan kekal Islam ini. Kata Al-Husain alaihissalam ketika melihat anaknya yang masih kecil, ketika melihat saudaranya Fadl Abbas, ketika melihat seluruh saudara-saudaranya, saudara perempuannya Sayyidah Zainab, seluruhnya disiksa, tidak ada satupun yang bergelora dendam dari hati Al-Husain, tidak ada. Semuanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang manusia suci kita susah. Kadang kita masih tertawa saja, kita nggak bisa, kita memang masih bisa harus tertawa. Kita ngomong sanafuza fawzan adhima, tidak rela kita. Tidak ada pilihan lain kecuali pecinta Husain atau pecinta Yazid. Selesai. Saat itu di dalam peperangan Karbala tidak ada pihak lain, tidak ada pihak netral. Wala anallaha bidzalika, wala anallah man sami'a bidzalika wa radiyat bih.
Kalau kita baca ziarah Nahiyah Muqaddasah, ziarah Arba'in, dan terlaknat mereka yang mendengar. Sami'at bidzalika wa radiyat bih. Diam pun saat itu dianggap ridho terhadap pembunuhan Al-Husain. Saat ini sudah cukup kita melihat sanafuza fauzan adima. Kapan kita bisa menang? Bagaimana kalau ternyata ketika kita tidak rela melepaskan apa yang kita miliki untuk Al-Husain, pengorbanan kita yang ternyata masih mentah, pengorbanan kita karena hati kita masih sering dibolak-balik, ketika kita diangkat ruh kita, diambil kita, meninggal kita dan tidak tahu kita kapan, tiba-tiba kaget kita bersama Yazid karena kita masih belum rela terhadap apa yang kita korbankan. Loh, dulu saya di dunia cinta kok labbaik ya Husain, tapi kok ternyata dibangkitkan bersama Yazid. Karena kita masih belum rela atas berkorban seluruhnya untuk Islam, seluruhnya untuk Al-Husain. Dan ini penting ketika kita ngomong fanafuza fauzan adima, bukan salah satu kata yang sembarangan. Sebuah kata yang harus kita pelajari betul di setiap momen-momen ini, momen-momen selama setahun ke depan dalam segala hal. Kata Sayyidah Zahra, wa ala sarra'i wad darra'i mashkur. Atas seluruh kebahagiaan dan seluruh penderitaan aku mengucapkan syukur. Perwujudan syukur yang luar biasa. Wallahi ma ra'aitu illa jamilanya Sayyidah Zainab adalah perwujudan syukur level paling tinggi. Tidak ada satupun yang mensyukuri musibah yang luar biasa kecuali yang didapatkan oleh keluarga Ahlul Bait. Perwujudan inna lillah wa inna ilaihi raji'un adalah sesuatu syukur, adalah perwujudan syukur level yang paling tinggi. Kita mengetahui inna lillah itu seringkali kita terjemahkan sesungguhnya kita dari Allah. La, inna lillah, kita milik Allah. Tidak ada satupun dari kita ini milik kita. Tidak ada harta, anak, seluruhnya, rumah, tidak ada satupun yang milik kita. Semuanya amanat, semuanya harus dikembalikan lagi kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita harus mengembalikan seluruh amanat ini kepada Allah utuh, tanpa gores. Kalau kita dipinjamkan suatu mobil misalnya, kalau di dalam rental itu kemudian dia minta, kenapa kok ada gores, kenapa ada yang lain, kita kena penalti, kita kena sanksi. Begitu juga Allah yang mau dari kita. Kita ini diamanati oleh seluruh kehidupan kita, seluruhnya, termasuk anak-anak kita ini, termasuk kehidupan kita ini, semuanya ada goresan, ada hal-hal yang tidak baik, jelek sholatnya, jelek akhlaknya, jelek makanan-makanannya yang masuk dalam mulutnya, mulut masih ada makanan-makanan dari harta yang haram, maka akan timbulnya dia daging-daging yang haram, sehingga kemudian yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan haram. Fa na'udzubillah min dzalik. Ini penting untuk kita semuanya, bagaimana kita bisa menjaga amanat sehingga ketika kapanpun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita siap dan bangkit, tidak kaget. Kita menjadi pecinta Al-Husain, bukan pecinta Yazid. Tidak ada lain pilihannya. Kita susah, kita meninggalkan dunia ini masih susah. Tapi sok berkorban fuza fauzan adima membuat diri kita ini ternyata agak sedikit sombong dibanding madhab-madhab yang lain. Dan ini sungguh ya Allah, berbahaya sekali. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ada satu saja diri kita ini melihat ada yang lebih baik dibanding lawan bicara kita, maka sungguh dia berada pada manusia yang paling dangkal, asfala safilin. Sombong itu sangat tidak diperbolehkan dalam agama ini. Hati kita ini setiap hari sombong melihat agama ini, ajaran ini harus ada di setiap hati-hati orang muslim yang lainnya. Benar untuk kita mendoakan mereka, tapi merasa kita lebih baik dibanding mereka, nah, ada masalah berarti dalam hati kita. Dalam hadis yang lain kemudian disampaikan oleh Amirul Mukminin, selalu
ketika Rasulullah bertemu kepada kita, qala Amirul Mukminin, qala baina ana wa Fatimah wal Hasan wal Husain inda Rasulillah idh iltafat ilayya fabaka faqultu ma yubkika ya Rasulullah qala abki min darbatika ala al-qurni wa latami Fatimah khaddaha wa ta'natil Hasan fi fakhidhihi wa sammi alladhi yasqahu wa qatlil Husain. Selalu ketika Rasulullah ada di antara kita, selalu Rasulullah ini meneteskan air mata. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah anjuran, sunnah untuk kita semua. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah kecuali wahyu, dan apa yang kita lakukan harus mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Ketika Rasulullah bersama kita, selalu Rasulullah meneteskan air mata. Kenapa sih ya Rasulullah, kok engkau ini menangis? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, wallah ya Ali, aku melihat kepalamu yang dipukul oleh pedang. Aku melihat janin Zahra yang gugur atas pendobrakan pintu. Aku melihat Al-Hasan yang diracun dan Al-Husain cucuku yang dipenggal. Selalu tidak pernah berhenti Rasulullah ketika melihat keluarga yang dicintanya, keluarga yang tidak ada satupun keluarga di muka bumi ini ada, baik sebelumnya dan bahkan setelahnya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Minimal jadikan momen-momen ini adalah momen untuk kita beristighfar. Apakah kita benar-benar rela atau tidak? Untuk menutup, saya sedikit kasih cerita tentang bagaimana Amirul Mukminin didatangi oleh salah satu sahabatnya, dan sahabatnya mengingat sesuatu, lalu dia mengucapkan istighfar, Astaghfirullah, thakilatka ummuk. Kata Amirul Mukminin, celakalah ibumu. Lima ya Amirul Mukminin, kenapa? Aku baru saja mengucap istighfar. Apakah engkau tahu apa arti istighfar? Jangan cuma engkau ucapkan di dalam mulut, hanya sampai ke kerongkongan. Apa makna istighfar ya Amirul Mukminin? Ada 6 makna istighfar, dan ini satu persatunya harus kita ingat, harus kita lakukan ketika kita mengucapkan istighfar. Karena istighfar ini salah satu perwujudan kita dalam momen-momen ini. Kita datang di sini ini berharap kepada seluruh malaikat yang ada di setiap Husainiyah yang ada di seluruh dunia ini mengucapkan maghfirah kepada kita, mendoakan kita untuk diampuni. Tapi kadang doa-doa kita ini masih nyangkut. Itulah kenapa ada Allahumma fil yadhunub allati tunzilun niqam, Allahumma fil yadhunub allati tahbisud doa. Doa kita ini masih nyangkut, ternyata nggak bisa sampai ke atas. Ternyata nggak terkabul doa kita ini, ternyata karena permintaan istighfar kita kurang ikhlas dan kurang memaknai 6 makna istighfar. 1, kata Amirul Mukminin, makna istighfar adalah sesal atas apa yang terjadi di masa lalu. Tidak hanya kita mengucapkan istighfar, tapi kita menyesali atas semua dosa. Itulah kenapa dianjurkan untuk kita sujud syukur habis sholat, mengucapkan istighfar. Kalau bisa 100 kali afdal, sampai menangis. Sesal kita terhadap apa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, bertekad untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Sudah kita sesal, tapi kita masih berdosa, masih tidak diterima istighfarnya. Sudah kita menyesal, harus kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Berjanji untuk kita tidak mengulanginya lagi. Kemarin kita bahas di malam pertama bagaimana yang dilakukan oleh Shimir, jarang sholat tepat waktu, jarang puasa, jarang ngaji, makan terlalu banyak, dan asobiyah. Bukan dosa sebenarnya, tapi karena hal itu kita lakukan terus, hati ini kadang gelap, hati ini kadang mulai meremehkan sesuatu yang lain. Bertekad untuk meninggalkan seluruh hal-hal yang tidak baik, seluruh hal yang jarang-jarang tadi. 3,
memberikan kepada semua manusia hak-hak manusia. Penting ini. Ada di kita hak-hak orang lain yang ada di dalam diri kita. Meninggal kita besok masih ada hak kita di orang lain, maka kita akan bangkit sebagai pecinta Yazid. Falna'udzubillah min dzalik. Itulah mengapa syarat untuk mencintai Al-Husain itu akan kita bahas nanti insyaallah. Bagaimana, apa makna penting antara mahabbah dan mawaddah. Sebenarnya kita cinta atau tidak pada Al-Husain. Kadang masih ada haknya orang lain, tapi tidak untuk mereka yang ada di Karbala, yang ada di Asyura. Untuk semuanya rata pembagian, distribusinya itu semuanya sudah rata. Tidak ada hutang, tidak ada segala macam hal yang memberatkan keduniawian yang ada pada Al-Husain, keluarga Al-Husain, anak-anak Al-Husain, sahabat-sahabatnya. Mereka siap untuk mati, mereka merindukan sekali kematian. Kadang kita pengen surga, minta surga terus, tapi kita nggak mau mati. Ini gimana caranya untuk kita bisa dapat surga tapi nggak mati? Dan untuk mati kita harus siap untuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mengembalikan semua yang milik Allah. 100% dari kehidupan kita ini adalah milik Allah. Yang milik kita cuma dosa. Yang membaretkan mobil tadi, yang dosa-dosa tadi, itu baru milik kita. Dan itu harus jangan sampai kita bawa di kematian kita. Yang keempat, yang pertama tadi sesal. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, memberikan semua hak-hak manusia. Rasulullah ketika dapat ghanimah perang, harta rampasan perang, hari itu juga habis. Tidak menunggu sampai besok. Semuanya nol kembali. Nah, tapi kalau kadang kita dapat sesuatu, kita sisakan buat besok ini, nanti ini. Tidak ada. Untuk Rasulullah, untuk seluruh ahlul bait, ketika mendapatkan sesuatu, semuanya terkontrol, semuanya terketahui. Bukan kemudian tidak kerja dan pasrah. Tidak. Ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh ahlul bait. Namun ketika hak-hak itu menyangkut haknya orang lain, hari itu juga harus selesai masalahnya. Dan ini, ya Allah, ini susah sekali untuk kita terapkan. 3, memberikan hak kepada semua manusia. 4, supaya engkau mengerjakan setiap kewajiban yang engkau telah tinggalkan. Sholat kita kadang kita lupa. Sholat kita kadang nggak khusyuk, kadang bolong, perlu kita kodok-kodoi lagi. Nah, itulah kalau kita ziarah ke Al-Husain, kalau kita insya Allah bisa dipanggil ke sana, bukan dipanggil, selalu imam-imam ini memanggil kita, tapi kitanya tidak menyahuti panggilan-panggilan itu. Kalau kita kemudian bisa ke sana, di Kufah itu 1 rakaat pahalanya 10.000 rakaat. Jadi dianjurkan untuk kodok sholat yang banyak di Kufah, di Madinah, dan di Mekah. Itu satu tempat yang dimuliakan. Itulah kenapa kita tidak kosor nanti. Kalau ke sana itu tidak boleh kosor, sholatnya full, tamam. Untuk kita kemudian menambal hal-hal yang bolong. Begitu juga puasa, wajib puasa ini. Kadang kita masih banyak yang bolong, banyak yang kodok di Ramadan yang lalu, khususnya ini ibu-ibu. Begitu juga diri saya sendiri yang kadang masih kita berpuasa ini tidak untuk Allah, berpuasa untuk kadang cuma buat kesehatan atau untuk dilihat orang lain. Yang keempat, mengerjakan setiap kewajiban yang engkau telah tinggalkan. Ini istighfar. Yang kelima, daging-daging yang tumbuh dari hasil pencarian yang haram engkau lumarkan dengan kesedihan sehingga tidak menempel daging-daging yang baru yang tidak baik. Jadi dengan menangis, dengan kita menangisi Al-Husain, dengan kita menangisi seluruh dosa-dosa ini, daging-daging kita yang selama 40 hari, setiap 40 hari ini semuanya, wajah kita semuanya diperbarui. Ada satu sistem kekebalan tubuh, ada sistem update kulit, ganti kulit, dan seluruhnya ini setiap 40 hari ini diperbarui. Dan kita menangis minimal dalam 40 hari itu dalam sholat kita. Nah, kita kadang 10 hari selama 365 hari
Ini masih sangat kurang untuk kita istighfar. Kita harus dengan menangis. Susah kita untuk menangis, kita sujud syukran lillah kepada Allah 100 kali. Ya Allah, seluruhnya nikmat mata, nikmat hidung, nikmat gigi, ini luar biasa nikmatnya. Nikmat kehidupan, nikmat wilayah. Tidak bisakah kita menangis? Famin hadzal hadits ta'jabun, ditanya oleh Allah tadi. Susah untuk kita masih menangis. Menangis adalah salah satu diterimanya istighfar kita. Yang keenam, supaya engkau merasakan badan yang sakit karena mengerjakan ketaatan, seperti engkau merasakan manisnya maksiat. Perlu capek tubuh ini. Perlu kita buat diri kita ini capek. Jangan mengeluh di saat kita capek. Mengeluhlah kita kepada Allah, ya Allah, semoga ini sebagai perwujudan istighfarku kepadamu. Berkeringatlah kita untuk capeknya hati, kadang capeknya pikiran, capek seluruhnya saat bekerja dan lain sebagainya. Niatkan semuanya untuk Allah, karena hanya ini yang bisa kita lakukan. Istighfar kita yang sangat mungil ini, yang sangat kecil ini, hanya lewat 6 hal tadi. Menyesali akan apa yang telah terjadi oleh kita, bertekad, berjanji kepada diri untuk tidak mengulanginya lagi, memberikan semua hak-haknya manusia, lalu kodok sholat, kodok puasa, melaksanakan semua kewajiban. Kalau bisa orang tua kita mungkin yang sudah meninggal, kita kodoi juga, karena pahalanya itu luar biasa. Tidak harus anak pertama. Kodok kepada orang tua kita itu, kalau kita merasa sholat kita sudah perfect, sudah sempurna, maka jangan pernah berhenti untuk kodok sholat terus, untuk niatkan untuk kedua orang tua kita, untuk siapapun yang kita cintai. Yang kelima, daging tadi ini yang selalu berubah, kita lumerkan daging-daging yang nempel dalam diri kita ini dengan tangisan-tangisan. Dan yang keenam, dengan merasakan capek, sakit. Dalam setiap hari-hari kita harus capek, kerja harus serius, istiqomah, konsisten. Malas-malasan itu salah satu akar dari seluruh ketidaksuksesan. Semuanya kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, insya Allah di dalam siang hari ini kita mulai mengenal apa makna tangisan, bagaimana cara menangis. Terjawab oleh kita, apakah menangis itu bid'ah, tidak pernah dilakukan Rasulullah? Ini adalah salah satu hal yang diirikan oleh Nabi Musa. Seluruh nabi iri terhadap umat ini. Seluruh umat Nabi Allah 123.999 nabi iri terhadap apa yang dimiliki oleh umat Nabi ini, yaitu Asyura. Kenapa mereka bisa sebegitu mudahnya untuk minta ampun hanya karena cuma netes saja kepada Al-Husain alaihissalam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah merahmati majlis ini. Semoga Sayyidah Zainab, semoga arwah halat bifina, semoga arwah yang berada dalam pusaran Abu Abdillahil Husain melihat kita, melihat istighfar kita, melihat janji kita. Mulai sekarang perbanyak istighfar, tidak hanya dengan mengetahui artinya, tapi kita laksanakan kewajiban, qada dan hak-hak yang lain, untuk kita bisa lebih melihat apa yang terjadi dalam hikmah Asyura, untuk kita bisa mengetahui sebagaimana pentingnya diri kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah malam-malam Muharram ini, setelah hari-hari Muharram ini, untuk kita bisa menyambut 1 tahun, resolusi setahun ke depan untuk bisa menjadi individu yang baik, sehingga kita siap kapanpun. Ketika Al-Husain memanggil hal min nasirin yansuruni, sama seperti Allah ingin memanggil kita di saat waktu-waktu kematian kita. Sudah siapkah Anda untuk kupanggil? Pengen masuk surga, sudah siap masuk surga, siap atau belum? Nah, ini pertanyaan yang harus ketika kita jawab setiap hari, kita harus sudah siap, karena kita tidak tahu kapan ajal ini akan tiba. Kita tutup dengan pembacaan ziarah kita bersama, duka kita bersama kepada Al-Husain dan keluarganya. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain.
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Yang ikhlas dari hati. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. توسل يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك حاجاتنا. Minta syafaat ya wajihan inda Allah اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ودعاه وخيره ما ننال ساعة من رحمة عندك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة واجعل أرزاقنا به مبسوطة وغمومنا به مغفية وديننا به مكدية بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحد كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.